Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah jemaah. Ini sebuah hadis yang pendek, tapi kalau mau dikaji bisa ditulis dalam buku yang berjilid-jilid tentang hakikat dunia. Yang orang sekarang membangun gedung-gedung yang tinggi. Mereka menciptakan hiburan-hiburan yang menyenangkan kehidupan mereka. Mereka berangkat bertamasya, berlibur ke tempat yang indah-indah. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara. Engkau itu di penjara. Kalau beriman. Kalau nggak beriman, di surga. Bagaimana kok bisa seperti itu? Yang pertama, dari sisi bahwasanya seorang yang beriman itu terikat dengan aturan. Terikat dengan perjanjian. Yang dia nggak bisa kemana-mana. Contoh, sholat 5 waktu. Waduh, sholat lagi. Pakaian diatur, nggak boleh kayak gini, nggak boleh pakai sutra, nggak boleh menutup mata kaki yang laki-laki. Yang perempuan juga diatur. Harus pakai jilbab, nggak boleh kelihatan rambutnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya Allah, warna pun diatur mungkin. Jangan sampai warna yang mencolok, yang membuat orang-orang melihat dia. Pakai parfum diatur bagi perempuan. Kepingin dia berhias menampakkan wajahnya untuk dilihat orang-orang. Engkau sedang di penjara. Lihatlah orang di penjara. Banyak aturan yang harus dia taatin. Orang di penjara itu nggak bisa keluar semau dia. Jadwal makannya diatur. Jadwal keluar dari penjara diatur. Kegiatannya diatur. Lihat tahanan itu. Pakaiannya juga diatur. Kenapa? Karena di penjara. Bayanginlah penjara kayak apa. Dari sisi itunya, memang kita melihat mukmin di penjara. Ramadan, orang pada enak makan ya. Warung pada buka, rame. Kita ngelihat, ya Allah, kata dia enak banget. Hei, engkau sedang di penjara. Siap, sedang di penjara. Ngelihat orang sedang berasyik masyuk, berzina, na'udzubillah. Dia katakan, aku sedang di penjara, gak boleh. Dari sisi itu, dunia ini penjara. Allah menurunkan Al-Quran Karim sebagai aturan buat hidup seorang muslim. Nggak bisa semau dia berbuat. Karena memang dia sedang menjalani masa tahanan. Jadi kalau masa tahanan itu Masya Allah ya. Ada kalau berperilaku baik nanti dapat apa? Remisi ya. Dapat ini itu. Nanti bisa keluar bersyarat. Karena berakhlak mulia. Ya gitu di penjara nih. Kalau kita bisa jaga diri tatkala kita di penjara. Kita bisa menjalankan aturan dengan baik, Masya Allah. Engkau keluar dari penjara dengan penuh kenikmatan. Jadi si pertama, kalau melihat kepada aturan, maka seakan-akan di penjara. Makan pun tadi, nggak bisa seenak dia. Ada orang yang berangkat, kadangkala ada urusan bisnis, berangkat ke Eropa, kemana. Dia mau makan itu bingung. Dia lihat halal apa enggak ya. Dia lihat halal apa enggak ya. Ini itu. Seperti di penjara. Dari sisi ini. Makanya kadangkala, kenapa orang-orang kafir memandang bahwasanya wanita muslimah itu terkekang. Oh, kalian seperti di penjara, harus pakai baju kayak gitu, keluar nggak bisa seenaknya. Oh, kita bebas, mau pakai celana pendek keluar, nggak mau pakai baju pun nggak apa-apa. Enggak, betul kita di penjara, tapi nggak lama, 60-70 tahun kalau nyampe umurnya. Kemudian di penjara dari sisi kondisi nanti di surga dibandingkan dengan kondisi di dunia. Maka kalau engkau sekarang hidup sekaya apapun engkau. Ada orang beriman yang kaya raya, yang sukses, yang dia dapat membeli apa yang dia inginkan.
dia dihormati. Subhanallah. Dibandingkan dengan nikmat yang Allah sediakan di akhirat, nggak ada apa-apanya. Subhanallah ya. Coba kita bandingkan di dunia ini ya. Kalau ada orang, Masya Allah, dia mungkin tinggal di rumah yang mewah sekali sudah. Lalu dia dikasih rumah yang 10 kali lipat lebih mewah. Apakah ya Allah, kayak di penjara dulu ada di sana. Sini Masya Allah, kata dia. Nah, begitu pula sebaliknya. Ketika Allah menyebutkan orang-orang kafir, dia seakan-akan di dunia ini di surga. Bebas mau dia mengikuti syahwat dan maunya. Apa yang dia inginkan tanpa ada aturan. Hari ini na'udzubillah berzina sama fulana, besok sama fulana, besok sama fulana, semau dia. Mencari harta, dia nggak ada aturan. Mau riba, mau suap, mau apa, sudah. Yang penting halal buat dia yang ada di tangan dia. Nggak ada jam 3 bangun untuk sholat malam. Sebelum subuh bangun untuk sholat subuh. Waktu duhur sholat duhur, asar. Nggak ada buat dia, semau dia. Dia seakan-akan di surga di sini. Maka dari satu sisi ini dia seakan-akan di surga. Terus kalau dibandingkan lagi dengan azab yang akan dirasakan oleh dia. Anggap orang kafir yang paling kaya di dunia ini. Nanti dibandingkan dengan azab yang menunggu dia di sana. Maka sekarang engkau sedang berada di surga. Ada beberapa kisah ya. Kisah cerita ini disematkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus ada cerita lain bersama Sahal As-Sa'luki. Kemudian cerita lain bersama Qadi Abu Yusuf. Rahimahumullahu ta'ala. Ceritanya macam-macam kisahnya. Tapi intinya, ini alim ulama, ini 3 alim ulama. Ini termasuk alim ulama yang Allah berikan kepada mereka dunia. Artinya secara ekonomi mereka mapan sekali. Secara materi orang-orang Masya Allah, orang-orang kaya mereka. Tapi secara ilmu agama Masya Allah. Suatu hari bertumpah nama orang kafir. Ada yang jualan minyak, ada yang satu dengan pakaian yang compang-camping, yang penuh. Dengan ya kotor bajunya. Lalu dia berjumpa dengan ini. Orang Islam yang kaya bersama hulu balangnya, bersama anak buahnya, bersama kendaraan yang mewah. Dia ini tanya, diberhentikan itu. Ada yang dipegang. Kendali kudanya ditanya. Nabimu itu mengatakan, dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini katanya penjara buat orang beriman. Surga buat orang-orang kafir. Gimana sekarang? Aku hidupku susah kayak gini, engkau hidupnya senang. Apa kata para ulama itu? Iya, engkau sekarang berada di surga. Dibandingkan dengan azab yang menantimu nanti di akhirat, engkau sekarang berada di surga. Jadi ahibati fillah, hendaklah kita memahami hakikatnya. Jadi kalau antum diatur, kadang-kadang kan ada anak-anak dikekang, anak yang masa dikekang. Iya, engkau di penjara memang. Nggak bisa berbuat semaunya. Kalau berbuat semaunya, lama-lama jadi orang kafir. Kalau tidak mau ikut aturan, lama-lama dapat, ya namanya dosa itu mengantarkan kepada kekufuran nanti. Jadi perasaan orang itu dikekang, memang kita dikekang. Makanya kadang-kala tuh, orang kalau dikasih tahu hukum ini itu, oh ini haram, itu haram, semuanya haram. Enggak semuanya haram. Tapi memang engkau itu, orang itu awalnya dengan yang mubah-mubah. Yang ini kan mubah, ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lama-kelamaan yang mubah udah selesai. Apakah jiwa dia mencukupkan diri dengan yang mubah? Tidak. Dia akan terobsesi untuk melakukan yang haram. Untuk nyoba yang haram. Lalu dia mengatakan, aku dikekang. Ini haram, ini nggak boleh. Banyak yang halal. Tapi walaupun banyak yang halal, tetap kita ini di penjara. Kita ini dikekang untuk bebas nantinya. Makanya kalau ada orang yang sekaya apapun, kalau dia nggak beriman sama Allah, dibandingkan dengan azab yang akan menanti dia. Hadis yang sudah kita baca tentang orang yang paling senang hidupnya di dunia, yang dicelup satu celupan di neraka, lalu dikeluarkan dan ditanya, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau pernah melihat keenakan dalam kehidupanmu? Kenyamanan, kebaikan, kesenangan. Apakah engkau pernah hal marra bika khairun qat? La wallahi ya Rabbi ma ra'aitu khairan qat. Demi Allah aku tidak pernah melihat kebaikan. Dibandingkan sekarang dengan azab ini, lupa dengan semuanya dia.
Disinilah pentingnya kita menata hati, memandang dunia. Kalau sudah tahu di penjara, ya namanya di penjara ya sudahlah, nggak lama insya Allah kita di penjara. Terus bagaimana sikap kita? Di hadis yang selanjutnya, Nabi SAW menjelaskan tentang sikap kita gimana dengan dunia yang seperti penjara ini kalau gitu. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.